Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya ingin berbagi cara kepada sahabat-sahabat tani, khususnya petani jagung ya. Bagaimana cara mengantisipasi tanaman jagung agar tidak terkena bulai ataupun busuk batang nantinya. Walaupun sebelum terjadi serangan bulai ataupun busuk batang, maka alangkah baiknya sahabat-sahabat tani petani jagung mengantisipasi jauh-jauh hari daripada sudah terserang baru dikendalikan. Nah, langsung saja sahabat tani ya, apa saja yang diperlukan untuk mengantisipasi bulai ataupun busuk batang. Seperti biasa, saya suka menggunakan yang namanya Gandasil D. Itu yang pertama ya. Jadi saya jelaskan sebentar mengenai Gandasil D. Nah, ini seperti ini Gandasil D. Nah, fungsi dari Gandasil D ini adalah untuk memperbaiki pertumbuhan jagung yang agak kerdil ataupun lambat pertumbuhannya. Kenapa? Karena pupuk Gandasil D ini adalah pupuk daun yang lengkap dan sempurna. Jadi ini pupuk andalan saya setiap saat untuk mengendalikan ataupun memberikan nutrisi pada tanaman jagung saya. Nah, Gandasil D ini sahabat tani ya, yang terpenting adalah dilengkapi dengan unsur ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Ini yang terpenting. Nah, yang terpenting untuk Gandasil D dalam pencegahan ataupun mengantisipasi terjadinya serangan bulai ataupun busuk batang, yaitu ada kandungan fosfornya seperti ini ya, yaitu sebanyak 15%. Ini pupuk yang saya gunakan yang pertama. Dan yang kedua, saya menggunakan menggunakan antrakol. Nah, ini pupuk andalan saya ataupun fungisida andalan saya. Ini saya terbalik bukanya tadi ya, jadi saya tekuk saja seperti ini. Nah, ini sahabat tani ya, ini adalah fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung. Jadi ini yang kedua. Dan yang ketiga, saya menggunakan pelekat. Saya memakai merek Foxer Spesial. Ini harganya 20.000 di tempat saya, nggak tahu di tempat kalian ya. Ini sangat tepat sekali untuk memberikan pelekat pada tanaman-tanaman jagung ataupun sejenisnya untuk melekatkan herbisida ataupun fungisida ataupun insektisida. Nah, untuk Foxer sendiri ini telah dilengkapi ya. Di sini dituliskan antibiotik terhadap jamur, embun upas juga lalat buah. Jadi ini sangat tepat sekali. Saya rekomendasikan untuk sahabat-sahabat tani yang ada dimanapun, khususnya petani jagung. Oke, bagaimana cara meraciknya? Ikuti langkah-langkahnya dengan benar. Oke, yang pertama, masukkan dulu ya antrakol. Saya biasanya memakai 3 sendok untuk kapasitas 14 liter. Jadi saya hari ini memakai tangki 16, jadi saya memakai 4 sendok makan seperti ini. Caranya seperti ini sahabat tani ya, ambil ya 1 sendok seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, cukup 4 sendok ya. Ini untuk antrakolnya. Kenapa antrakol didahulukan? Agar cepat larut ke dalam air. Yang kedua, saya masih ada sisa yang kecil ya. Ini saya memakai 3 sendok saja cukup ini. Nah, ini Gandasil D nya ya, 1, 2, 3. Nah, jadi satu saset yang kecil ini saya gunakan 3 tangki ya, kapasitas 14 ataupun 16 liter. Selanjutnya masukkan pelekat ya. Fungsi pelekat ini agar tidak mudah tercuci oleh air hujan.
Jadi masukkan pelekat. Saya memakai 5 tutup saja, baik itu yang 20 liter ataupun 14 liter. 2, 3, 4, 5, cukupnya saja ya. Nah, setelah dimasukkan semuanya, maka sahabat-sahabat tani akan mencampur dalam ember ya. Tinggal diaduk seperti ini. Aduk pelan-pelan saja hingga benar-benar tercampur rata. Jadi sahabat tani bisa memutar melawan arung jam, setelah itu dikembalikan ikut arah jarum jam lagi. Aduk hingga benar-benar berbusa agar tercampur dengan merata. Oke, langkah selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam tangki ya. Nanti saya sambung bagaimana cara pengaplikasiannya di lapangan ataupun di lahannya. Nah, oke sahabat tani, saya sudah di lokasi ya. Jadi ini jagung saya yang kemarin saya menggunakan pupuk dasar, memakai kotoran sapi sama sekam padi yang sudah busuk ya. Jadi itu pupuk dasar yang pertama sebelum tanam. Nah, ini cara penyemprotan ataupun pengaplikasian Gandasil D sama Antrakol ya. Kita belajar bareng-bareng bersama ya bagaimana caranya. Jadi sahabat-sahabat tani tidak usah terlalu cepat-cepat untuk melakukan penyemprotan, cukup dengan tekanan yang sedang saja agar tidak cepat habis, karena hari ini saya memakai sprayer elektrik ya, tidak manual lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ya keluarnya. Ini sangat rendah sekali tekanannya. Nah, caranya seperti ini. Nah, cukup seperti ini saja ya, pelan-pelan. Kalau sahabat tani mau melakukan satu baris seperti ini bisa, langsung jalan seperti ini juga bisa, langsung ambil 2 kanan kiri seperti ini juga bisa. Yang terpenting sahabat tani adalah mengenai tanah ya, sampai tanah. Nah, inilah cara penyemprotannya sahabat tani ya. Dan di tempat saya curah hujan saat ini sangat tinggi sekali. Jadi kalau tidak diantisipasi jauh-jauh hari, takutnya nanti kewalahan ya. Nah, seperti ini terlalu tinggi curah hujannya. Dan ini juga saya melakukan penyemprotan pada cabai ya, seperti ini. Nah, itu tadi sahabat tani ya, bagaimana cara mengaplikasikan ataupun mencegah terjadinya serangan busuk batang ataupun bule. Walaupun belum ada serangan, maka kita harus mengantisipasi jauh-jauh hari ya, agar tidak terkena serangan bule. Dan ini bisa dilihat ya, berserakan ya batang jagungnya. Saya jarang membersihkannya ya, dan saya insya Allah saya akan membuat video bagaimana cara mengendalikan gulma ataupun membekukan biji gulma menggunakan herbisida. Saya sudah ada testimoni di mana sengaja tidak saya semprot menggunakan pembeku biji ya. Jadi nanti sahabat-sahabat tani agar bisa belajar sama-sama dengan saya, khususnya yang pemula seperti saya. Oke sahabat tani ya, lanjut melakukan penyemprotan lagi. Ingat sahabat tani ya, Antrakol ini sifatnya adalah kontak, bukan sistemik. Jadi sahabat tani kalau mau lebih bagus, maka sahabat bisa membeli yang bentuk sifatnya sistemik ya, tapi harganya selisih dengan yang Antrakol. Kalau Antrakol tadi yang sebesar itu di tempat saya harganya 30, nggak tahu di tempat yang lain ya. Oke, lanjut ya,
Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat pertanian semuanya. Ingat ya, untuk tekanan pump ataupun tekanan anginnya jangan terlalu kencang ya, agar tidak mudah terbawa angin. Dan sekali lagi dukung terus channel saya agar bisa berbagi untuk sahabat-sahabat tani semuanya. Nah, sahabat tani bisa mengambil 2 ya, 1, 2 ataupun langsung 3, terserah kemampuan sahabat-sahabat tani sendiri. Pastikan mengenai batangnya juga ya. Kalau saya ambil 2 seperti ini, dan bisa dilihat ya untuk gulmanya ini saat ini alhamdulillah bisa dikendalikan. Insya Allah nanti saya kendalikan menggunakan Noxon saja, karena ini tanahnya tak ada hujan ya, dan curah hujan saat ini sangat tinggi sekali. Dan di ujung sana itu ya, tanpa menggunakan pembeku biji, nanti sahabat akan saya bawa ke sana. Nah, inilah sahabat tani ya, ini tanpa menggunakan pembeku biji gulma ya, maksud saya. Rumputnya udah segini, bisa dilihat ya. Nah, sebanding dengan pertumbuhan jagungnya. Tetapi yang tidak, maksud saya yang memakai pembeku biji, nah, persis seperti itu ya. Jadi saya selalu berbagi tips ataupun pengalaman kepada sahabat-sahabat tani semuanya itu real ya. Jadi saya selalu memakai testimoni lahan saya sendiri. Satu kotak saya menggunakan A, yang satu kotak tanpa menggunakan A, agar ada perbedaan hasil. Karena saya ingin menjadi seseorang yang benar-benar berbagi ya, tanpa mengada-ngada. Jadi itu cara saya dalam berbagi sharing ataupun pengalaman tentang dunia pertanian, karena saya masih pemula. Bener ya, jadi masih bersih. Dan yang di belakang sini, nah gulmanya sudah seperti itu. Dan yang sebelah sini juga sangat bersih sekali. Ini saya sempat menggunakan pembeku gulma juga. Oke sahabat tani ya, itu saja sekilas cara pengaplikasian ataupun pencegahan busuk batang ataupun bule menggunakan Antrakol Gandasil D dengan dimix dengan pelekat. Mudah-mudahan video saya hari ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, dan jangan lupa dukung terus channel saya agar bisa selalu aktif dan berbagi untuk sahabat-sahabat semuanya. Salam luar biasa dari saya bersama channel seputar kesehatan dan pertanian.